Nah, mengenai ramainya pencari kerja di warung seblak hingga mengantri panjang, membuktikan data BPS yang menyebut 10 juta Gen Z yang berusia 15 hingga 24 tahun luntang-lantung jadi pengangguran, padahal sudah pontang-panting cari kerja. Terkait hal ini, saya akan berbincang dengan Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Selamat siang, Mas Tauhid, apa kabar? Selamat siang, apa kabar Mas Iqbal? Baik, Alhamdulillah, Mas Tauhid. Mas Tauhid, ini langsung saja, bagaimana Anda melihat fenomena dari ramainya para pencari kerja di warung seblak tersebut? Ya, kalau kita lihat ya fenomena warung seblak di salah satu kota di Jawa Barat dan juga kota-kota lain mungkin ya. Kalau kita lihat memang di Jawa Barat angka penganggurannya cukup tinggi, sekitar 7% ya, lebih tinggi daripada nasional yang sekitar 5%. Oke. Artinya bahwa para pencari kerja di Jawa Barat memang sangat tinggi dan salah satunya adalah karena lapangan kerja yang tercipta terutama di sektor industri yang biasanya di seputar Bandung dan sekitarnya itu sekarang sudah mulai berkurang ya karena memang trennya industri sekarang lebih menurun begitu apalagi di seputar Jabodetabek yang juga mulai berkurang begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa dari sisi demand dari pekerjaan terutama untuk sektor formal itu mengalami penurunan begitu. Nah, di sisi lain bahwa khususnya di Jawa Barat, di sisi lain kalau kita lihat data BPS justru menunjukkan permintaan untuk sektor informal, orang yang bekerja di sektor informal justru meningkat. Nah, ini menunjukkan bahwa saking putus asanya di sektor formal, akhirnya mereka bekerja di sektor informal terutama di UMKM. Nah, yang menarik adalah akhirnya dengan sisi ini akhirnya mereka berani untuk mengambil tingkat upah yang lebih rendah daripada UMR tadi disebutkan ya dari 2 juta 1,5 juta karena tidak punya pilihan daripada mereka menganggur akhirnya mengambil posisi di bawah UMR karena tidak punya pilihan lain begitulah. Nah, sisi lain ini menunjukkan juga bahwa tingkat persaingan yang tinggi terutama untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK ini membuat kompetisi di antara mereka sendiri mengakibatkan banyak yang tidak terserap di lapangan kerja. Nah, ini yang kemudian menjadi otokritik juga apalagi terutama dengan latar belakang Gen Z tadi ya, dengan latar belakang SMK dan SMA dan SMK tadi tidak memenuhi kualifikasi industri yang saat ini berkembang ya. Saya kira ini menjadi problem apakah pendidikan tersebut memiliki standar, apakah terutama SMK ya, apakah standar A, standar B, atau kadang-kadang tidak memiliki standar itu sendiri. Yang kedua adalah kaitannya dengan keahlian yang dimiliki begitu. Tidak bisa mengikuti perkembangan industri. Sekarang misalnya industri otomotif ya, industri katakanlah berbasis teknologi. Sementara lembaga pendidikan formal seperti SMA atau SMK yang kemudian muncul sifatnya generik atau umum. Sehingga tentu saja supply yang berlebih dari lulusan generasi muda ini tidak memenuhi kualifikasi dari industri yang saat ini berkembang sehingga mau tidak mau karena supply terlalu banyak akhirnya para pelaku usaha akhirnya berani memberikan tingkat upah yang jauh lebih rendah banyak supply yang akan siap memenuhi permintaan mereka begitu. Berarti ini Mas Tauhid artinya bahwa memang sebenarnya untuk lapangan kerja sendiri cukup banyak begitu atau justru memang semakin sedikit maksudnya ini secara general di seluruh Indonesia? Kalau kita lihat trennya sebenarnya semakin berkurang ya, dilihat dari investasi yang masuk meskipun katakanlah kita masuk pertumbuhan investasi ya rata-rata di atas 5%, sekarang 1.400 triliun, tapi tren kesempatan kerja kebanyakan di sektor jasa ya. Sektor pertanian, sektor industri yang menyerap banyak tenaga kerja justru relatif menurun begitu. Apalagi kalau kita lihat tren data juga dulu ya 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap 400 sampai 500 ribu tenaga kerja baru. Sekarang mungkin sudah bergeser di bawah sekitar angka 200 ribu lapangan kerja baru. Nah, ini kan karena tren struktur ekonomi kita berubah, kemudian ada faktor teknologi, sementara di sisi lain bahwa
angkatan kerja baru kita yang berjumlah 3 sampai 3,5 juta, pasti tiap tahun ada sekitar 1,5 juta lebih yang tidak terserap di pasar tenaga kerja. Nah ini yang saya kira memang sulit ketika memang katakanlah ketersediaan lapangan pekerja terbatas ya. Memang ada growth tetapi ternyata angkatan kerja kita jauh lebih banyak begitu. Kalau kondisinya seperti ini terus, apakah ada kemungkinan bahwa yang sebelumnya kalau saya tidak salah ada informasi bahwa untuk tingkat pengangguran di Indonesia ini mengalami penurunan, tetapi dengan adanya dengan semakin sedikitnya lapangan pekerjaan, otomatis bakalan semakin banyak pengangguran di Indonesia, Pak? Ya, betul. Kalau kita lihat trennya dalam 1 tahun terakhir menurun ya. Sebelumnya di atas 5, kemarin di awal 2024 4,8. Artinya memang yang menganggur lebih sedikit. Tetapi sebagian kalau kita lihat larinya bukan sebagai pekerja, tapi sebagai wirausaha. Dan mereka berada pada sektor informal. Jadi tidak bekerja seperti tadi menjadi pelayan di seblak dan sebagainya, tapi lebih banyak berwirausaha sendiri ya. Karena memang itu jauh lebih mudah dan katakanlah jauh bisa dilakukan ketimbang mencari pekerjaan yang saya kira jauh lebih sulit dengan tingkat persaingan yang ada sekarang begitu. Mereka tidak nganggur ya, tetapi kalau kita lihat tingkat upahnya, nah itu yang kemudian trennya justru semakin berkurang begitu, karena tadi sebagian besar yang terbuka lapangan kerja terutama di sektor informal, penetapan standar upahnya biasanya di bawah rata-rata upah minimum provinsi masing-masing wilayah. Itu yang membuat kenapa bagi generasi Gen Z ini memiliki tantangan yang jauh lebih berat begitu. Oke, sekali lagi berarti ini artinya bahwa untuk para Gen Z ini harus bisa punya keterampilan khusus begitu ya untuk bisa bersaing dengan pencari kerja lainnya. Terima kasih Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Connected. Salam sehat selalu Pak.